Seperti yang kita ketahui, penggunaan kemasan dalam berbagai produk terus meningkat seiring berkembangnya industri dan permintaan masyarakat. Namun, di balik manfaatnya dalam melindungi produk, limbah kemasan menjadi masalah serius yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan bijak. Oleh karena itu, konsep kemasan berkelanjutan muncul sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif limbah kemasan tanpa mengorbankan kualitas produknya. Pada presentasi kali ini, kami kelompok 2 akan membahas lebih lanjut mengenai kemasan berkelanjutan dan pengurangan limbah khususnya pada produk hasil peternakan. Materi yang bermanfaat ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Suci Aprilin Putri, dan teman saya yaitu Marsha Fauzia Mahfuza dan Muhammad Rifki Ramadan Setiawan dan Bunga Aprilia Gunawan. Oke, mari kita simak bersama dengan seksama. Kemasan pangan berkelanjutan memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan mengurangi limbah. Perancangan kemasan pangan untuk berkelanjutan harus tetap mengedepankan fungsi dasar kemasan pangan untuk melindungi produk, menyediakan informasi, memberi kemudahan, serta sekaligus mengurangi limbah pangan dan dampak lingkungan. Perancangan kemasan berkelanjutan yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik produk, proses produksi, dan tuntutan konsumen, serta peraturan terkait. Pada kemasan berkelanjutan, terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama ada reduce atau mengurangi. Mengurangi jumlah bahan kemasan tanpa mengorbankan keamanan produk. Misalnya, menggunakan plastik food grade yang lebih tipis dan desain efisien agar hemat ruang dan bahan. Yang kedua, yaitu reuse atau menggunakan kembali. Menggunakan kemasan berkali-kali untuk mengurangi limbah. Contohnya, botol susu dari kaca yang dapat dikembalikan untuk diisi ulang atau refill, atau wadah plastik tebal yang bisa dipakai kembali sebagai tempat penyimpanan setelah digunakan. Yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang. Menggunakan bahan kemasan yang mudah didaur ulang seperti plastik PET atau kertas karton. Pilih desain yang memudahkan pemisahan material seperti label yang mudah dilepas agar proses daur ulang lebih efektif. Yang keempat ada renewable atau terbarukan. Menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui secara alami, seperti bioplastik dari pati jagung atau serat bambu. Pastikan sumbernya dikelola secara berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem. Yang kelima atau yang terakhir adalah biodegradable atau mudah terurai. Menggunakan kemasan yang dapat terurai secara alami tanpa meninggalkan residu. Pertimbangan pertama dan utama yang perlu dipertimbangkan adalah memastikan kesesuaian dengan karakteristik khas produk pangan yang dikemas, terutama untuk memberikan perlindungan yang diperlukan oleh produk supaya tetap aman. Selain itu, perancangan kemasan pangan juga harus memfasilitasi proses produksi, distribusi, dan penyimpanan pangan supaya lebih praktis, mudah, dan efisien. Selanjutnya, perancangan juga perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan konsumen, retail, dan pemasar. Secara keseluruhan, perancangan juga perlu selalu memastikan bahwa semua aspek sesuai dengan peraturan, termasuk peraturan keamanan, mutu pangan, lingkungan, dan misalnya aturan tentang sampah. Sekarang saya akan menjelaskan dampak produknya. Yang pertama, upaya dari pengemasan tersebut adalah jadi diperlukan upaya yang maksimal seperti mencapai kondisi kemasan optimal. Pengurangan. Di penggunaan kemasan misalnya tidak boleh mengakibatkan terjadinya pengemasan yang tidak cukup memberikan fungsi perlindungan yang diharapkan. Disebut sebagai under packaging. Kondisi under packaging tidak akan mampu memberikan perlindungan yang diperlukan oleh produk pangan yang dikemas. Sehingga produk pangan akan mengalami kerusakan secara dini dan juga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen. Yaitu yang menyebabkan produk pangan menjadi mubazir atau food waste. Dan juga menjadi beban lingkungan yang besar. Penggunaan kemasan juga seharusnya tidak berlebihan atau over packaging, yaitu memberikan perlindungan berlebih dan tidak perlu terhadap produk pangan, sehingga menghambur-hamburkan sumber daya pengemas dan biaya lain-lain. Dan selanjutnya ada aplikasi kemasan berkelanjutan dan pengurangan limbah dalam produk hasil peternakan. Yang pertama ada anyaman bambu, yang kedua ada kertas, yang ketiga ada daun, lalu yang terakhir ada gelas kaca. Nah, berikut adalah contoh pengemasan berkelanjutan dan pengurangan limbah pada produk hasil peternakan. Yang pertama, ada gelas kaca sebagai contohnya untuk mengemas susu, yogurt, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada anyaman bambu sebagai contohnya untuk mengemas daging. Lalu ada daun untuk mengemas pepes, ikan, ataupun yang lainnya. Lalu yang terakhir ada kemasan kertas. Di sini ada dua contoh. Yang pertama dalam berbentuk pouch, yang kedua dalam berbentuk kotak.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga video presentasi ini dapat dipahami dengan baik dan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.